إله إلا الله وحده الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. أعوذ بالله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. نورك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مولانا محمد وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jama'a ahadukum amra imra'atahu fala yatanahha hatta taqdi hajataha kama yuhibbu an yaqdi hajatahu. Wah, langsung ke ini ya. Idza jama'a ing dalam nalikane ngumpuli sapa ahadukum salah sujine sirake imra'atahu ing istrinya. Nah ini etika ya. Fala yatanaha maka ora oleh nyingkre, apa namanya ya, nyingkre selesai dulu. Hatta taqdi sehingga nekani sapa imra'ah hajataha adanya imro'ah. Kalau ini etikanya, dan ini juga bagian dari rahasia. Memang bagaimanapun rumah tangga itu salah satunya adalah ya hubungan ini. Dan salah satu nikmat surga yang Allah turunkan di dunia ya ini. Kalau kamu ingin tahu, tapi menikah dulu. Kalau ingin tahu seperti apa sih nikmat surga itu, kalau tidak menikah apa itu nikmat surga? Tidak, karena kamu tidak ada rasa ketenangan dalam melakukan. Itu beda. Surga itu nikmat, nyaman, tenang, aman, tentrem. Itu kenikmatan surga. Kamu akan rasakan itu dalam melakukan. Setelah sebelum selesai ada rasa kenyamanan, ketentraman, kedamaian. Makanya itu jadi obat ya. Tapi kamu gak usah berpikir itu dulu. Saya hanya menjelaskan nikmat surga. Salah satunya ya ini ya. Ciri nikmat surga itu memang apa namanya, tidak bisa diceritakan ya. Tidak bisa diceritakan, hanya bisa dirasakan. Bila ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarat fi qalbil bashar. Itu nikmat surga. Salah satunya yang Allah turunkan ke dunia adalah kumpul sama istri. Ini ada etikanya. Ketika kamu kumpul istri, fala yatanaha hatta taqdi hajataha. Kalau kamu sudah selesai, istrinya belum, ditunggu sampai selesai. Nah gitu loh. Kama yuhibbu an yaqdi hajatahu. Sampai sebagaimana yuhibbu senang sopa'at ayati atau nekani sopa'at hajatahu kebutuhannya haat. Biasanya, nah itu kan dia tergantung ya. Ini juga tidak paten, rumusnya tidak paten juga. Kalau anaknya perempuan, nah, biasanya yang terakhir istrinya. Kalau anak laki-laki yang terakhir suaminya. Biasanya begitu. Bukan berarti yang kuat yang depan dah. Tujuh berarti paham. Berarti paham Yang terakhir itu, nah itu biasanya, itu cirinya. Apa mutlak?
tidak bisa dikatakan mutlak, meskipun sampai saat ini tidak ada yang membantah ya, sebagian pengalaman. Jadi jangan egois lah bahasanya. Hadis ini kamu jangan egois, harus bersama-sama. Idza hadartum mautakum fa'ghmidul basara fa innal basara yatba'ur ruha wa qulu khairan fa innal malaikata tu'ammanu ala ma yaqulu ahlul mayyit. Idza hadartum dalam nalikana hadir sapa sira mautakum mati sira fa'ghmidul basara fa'ghmidu maka memejamkanlah kamu semua al basara meripati mayit. Orang meninggal kalau pertama nazar, kamu kalau menyaksikan menunggoni orang meninggal, pasti matanya ikut ke arah mana arwah itu ditarik. Jadi bola mata hitam itu di situ yang akan kelihatan, ke kanan apa ke kiri apa ke atas. Jadi melalaknya mesti terbelalak karena ngikutin itu arwah yang ditarik mulai dari ujung jempol kaki, mulai menarik ruh malaikat itu dari ujung jempol kaki terus ditarik ke atas hatta idza balaghatil hulqum. Masih bisa dia beristighfar, masih bisa dia bertobat kepada Allah selama ruhnya masih di bawah kerongkongan, masih di dada. Istighfar masih diterima, tapi ketika sudah sampai di kerongkongan sudah nggak diterima lagi. Gitu ya. Jadi ditarik pelan, ya tergantung. Kalau kayak maksiatnya rotor di kayak tulinan terus mereka tarik, balikkan lagi, tarik lagi. Ya, nanti siksaan yang paling perih. Sampai Rasulullah Muhammad SAW sendiri merasakan perihnya. Padahal Rasul itu sudah paling halus, bisa kita bayangkan. Rasulullah itu sudah paling halus, malaikat itu lupa sampai keringetan itu, saking takutnya kasar Israel. Jadi, tapi Rasul masih meneteskan air mata sebagai bukti ini masih perih. Rasul rasakan. Lah bagaimana awak-awak itu? Rasulullah itu sehingga Rasul minta malaikat kumpulkan semua sakitnya umatku saat ditarik sakaratul maut, biar aku yang nanggung semua. Begitu Rasul membayangkan umati-umatinya, karena tahu umatnya Rasulullah itu kayak apa modelnya, seperti kita ini ya. Udah kelihatan sama Rasulullah ya, Rasulullah pun sampai meneteskan air mata saking perihnya. Nah, hatta idza balaghatil hulqum, ketika sampai ke al-hulqum maka sudah tidak bisa diterima lagi taubat. Nah, kalau kamu tunggoni, yaitu orang lagi nazar sakaratul maut, maka tuntut untuk menyampaikan kalimat tauhid. Gak usah panjang-panjang, la ilaha illallah, jangan, sudah Allah Allah Allah, sudah Allah Allah Allah, biar dia niru ini enggak. Tapi itu semuanya bergantung kepada amalnya. Kalau amalnya soleh, mudah. Bahkan cirinya orang soleh itu ketika meninggal gampang. Saking gampangnya ada yang meninggal saat tidur, jadi nggak ada orang tahu. Itu ciri orang soleh. Tidak menyiksa banyak orang, sakit tidak terlalu lama. Ada yang sakit sampai 5 tahun, 10 tahun ya. Tapi itu bersyukur itu kalau sabar, habis dosanya itu. Karena orang sakit sabar, dosanya dibakar oleh Allah ya. Dosanya diampuni. Orang sakit sabar. Mungkin caranya Allah, Rahman Rahimnya Allah,
untuk menghapus dosa-dosanya, sakitnya diperpanjang. Nah, kita harus nuturnya begitu, sehingga ketika dia sampai pada masanya sudah tidak ada dosa. Kalau nanti kita habis ngaji, yang laki-laki kita sholat gaib ya, ini mbaknya Fatih. Ya, maka ketika sudah meninggal, mata orang yang mayit itu mesti terbelalak posisinya. Itu kamu segera tutup, ya. Gak usah kamu lihat masih orang, jangan ya. Bisa diteliti barangnya, dipenuhi uang nanti kamu. Jadi begitu sudah meninggal langsung, kalau bisa jangan ada orang tahu. Kamu nggak usah melihat ke kanan ke kiri mata jangan. Gara kamu suudon, nggak bagus. Sudah kamu pun jangan meneliti ke arah mana bola hitamnya itu. Apakah ke kanan, apakah ke kiri, atau ke atas. Situasi ambil mikroskop gitu loh, ada langsung aja ditutup, ya, nggak usah. Fa'innal basara yatba'ur ruha, ini fa'innal basara, karena setelah mata iku yatba'u ngikuti apa basar ar-ruha, itu jalannya ruh itu ke arah mana. Wa qulu khairan, wa qulu lan ngomong sapa sira khairan wa qulu lan doa sapa sira khairan fa innal malaikatu tu'ammanu ala ma yaqulu ahlul majid. Fa innal malaikatu qasa temene malaikat itu tu'ammanu mengimani, mengamini. Fa innal malaikatu qasa temene malaikat tu'ammanu mengamini ala ma yaqulu atas doa yang puluh yang disampaikan oleh sopo yang ke-10 yang menyampaikan sopo ahlul majid. Berbanyaklah doa kebaikan untuk majid. Karena kemarin saya itu diminta orang kampung memberi penjelasan tentang ini. Di Jogja ini tradisinya jenazah nginep itu loh. Nginep itu kan gak bagus. Jadi kalau bisa lebih cepat lebih baik. Kenapa? Ketika ada orang meninggal, maka ada 4 hal yang menjadi fardu kifayah, tanggungan orang yang hidup. Pertama, memandikan. Kedua, ngafali. 3, nyolati. Yang keempat, menguburkan. Selama keempat ini belum selesai, maka kewajiban kifayah itu belum pasti kita tanggung oleh saudara-saudara tetangganya yang masih hidup. Ya toh? Enggak enak tanggung itu. 1. Yang kedua, bagi mayitnya sendiri, kata Rasul, fa'in taku sholihatan, ya, fa'in taku sholihatan, kalau jenazahnya itu baik, maka harus segera dikuburkan. Tapi fa'in taku ghairu siwa dzalika, Rasul tidak mengatakan qobihatan atau magmumatan, tidak, saking hati-hatinya Rasul. Kalau jenazahnya soleh, segera kuburkan. Kalau dikuburkan. Tapi fa'intaku siwa dalika, kalau ternyata jenazahnya bukan selain orang soleh, tidak disebut qobihah, dami, memadmumah, mal'una, apa enggak, wairu soleh, enggak. Tapi siwa dalika, apa kata Rasul? Ya kita juga segera
menguburkan. Untuk apa? Melepaskan kewajiban kita menanggung ketidaksolehannya jenazah. Paham ya? Jadi kalau baik, segera kuburkan. Maka itu jenazahnya senang, kita juga menjadi senang, dapat pahala. Tapi kalau ini tidak baik, dia harus segera dikuburkan. Biar apa? Ketidakbaikannya itu jangan lama-lama kita tanggung. Paham ya? Jangan lama-lama kita tanggung, segera dikuburkan. Biar kita itu yang hidup ini tidak lama-lama nanggung ketidakbaikan. Kalau dibiarkan, ya itu akhirnya apa? Kita yang nanggung. Apalagi sampai menghadap jalan. Bisa sampai kan? Jalan-jalan ini semalaman, padahal juga dibacain tahlil dan nggak apa, nggak dibutuhkan. Kenapa jalan harus diada? Jalan-jalan. Kalau ada orang butuh mendesak atau apa itu masih harus muter-muter, itu kan pisu-pisu itu. Wah itu lawan diada wah. Pisuhani mayit orang itu sampai kepada mayit. Fa innal malaikata tu'ammanu ala ma yaqul. Doa yang baik dan yang tidak baik selama belum dikuburkan itu banyak malaikat itu yang mengamini. Loh kalau akeh wong sing bisu-bisu, kan doa tidak baik jadinya. Ya kan? Ainnal malaikata tu'ammanu ala ma yaqul. 2. 3. Shahibul musibah. Keluarganya sendiri apa nyaman tidur semalaman dengan jenazah? Apa iso turu? Ya kan? Nah, makanya syariat Islam itu sudah sangat sesuai dengan kebutuhan kehidupan manusia. Ya karena Allah yang Maha Tahu. Syariat itu ya memang pedoman yang harus kita jalankan. Karena Allah yang membuat, ya itu paling cocok untuk manusia. Jadi bagi shahibul musibah, keluarganya sendiri di dalam rumah dan jenazah apa iso turu? Ya kan? Sama aja. Kayak sopo, akhirnya payah, bisa sakit, bisa segala macam. Padahal harus menghadiri tamu. Kan banyak tidak maslahatnya. Kenapa harus dibiarkan semua? Kalau nunggu keluarga, siapa yang boleh ditunggu oleh mayit? Menunggu mayit, ditunggu mayit? Keluarga ya ahli waris saja, suami atau istri atau anak, cukup itu. Selain itu tidak punya alasan untuk ditunggu. Jenazah nunggu itu tidak ada alasan. Anak, istri, suami, hanya itu. Atau orang tua kalau ada. Kesamping nggak perlu paman, kakak, adik. Sudah ada, tidak prioritas. Apa baik kubur malam-malam? Oh, Siti Fatimah itu dikubur malam-malam. Abu Bakar As-Siddiq itu malam-malam. Dan banyak sahabat-sahabat itu dikuburkan di waktu malam. Kecuali kondisinya tidak memungkinkan. Di Mekah itu kan guru Sahara. Kalau memungkinkan maka itu. Ya fa'intaku sholihatan fa'udhidunahunna fa'intaku ghairi siwa dhalika ya fa'udhiduhunna. Ya, jadi kalau dia soleh, segera biar kebaikan diperoleh oleh jenazah baginda dan diperoleh oleh masyarakat. Kalau tidak baik, maka tidak baiknya jangan lama-lama ditanggung oleh masyarakat. Jadi ditunda itu boleh, nunggu boleh, asalkan yang ditunggu. Loh, tapi gimana kalau anaknya baru berangkat haji mau ditunggu 40 hari?
Ya tidak, ya, itu sewajarnya. Kalau memang nggak perlu itu. Kalau bisa nyolati doa juga sampai, ya. Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajrani wa idza hakama fa akhta falahu ajrun wahid. Idza hakama dalam nalikani hukum safa al-hakim hakim atau mujtahid fajtahada wa qabl ijtihad safa hakim fa asaba maka bener safa hakim falahu maka iku manfaat bagi hakim ajroni utawi dua pahala. Wa idza hakama lan ing dalem nalikane hukumi sapa hakim fa akhta maka salah sapa hakim falahu maka iku manfaat bagi hakim ajrun utawi pahala wahidun ka satu. Pahala apa? Pahala ijtihad. Kalau ada seorang hakim atau mujtahid memutuskan suatu persoalan, dia melakukan ijtihad dan ternyata keputusannya benar, maka dia dapat dua pahala. Pahala ijtihad dan pahala benar hasil ijtihad. Kalau ataupun salah, dia tetap dapat pahala. Kesalahannya tidak dihitung oleh Allah. Nah itu ya, Rahman Rahimnya Allah. Dari mana kita tahu keputusan ini benar atau salah? Besok di akhirat, bukan di sini. Makanya di sini ulama terbelah menjadi dua dalam konteks taswibah dan takhti'ah. Ada yang berpendapat hakim itu bisa salah, mujtahid itu bisa salah dan konsekuensinya tetap berdosa. Tapi ada ulama yang berpendapat berdasarkan benda hakim memang mujtahid bisa salah, tapi dia tidak berdosa. Pecah menjadi dua madhab. Ada yang madhab mengatakan salah berdosa, ada yang salah tidak berdosa. Logikanya gimana? Lah orang untuk bisa kamu naik sepeda motor syaratnya apa? Punya SIM kan? Untuk bisa ijtihad harus dari mujtahid, memenuhi syarat mujtahid. Syaratnya apa? Ngaji tidak ngantuan. Nah misalnya syarat pertama, wah itu langsung gugur kamu. Belum syarat misalnya hafal Quran, tafsir, sababun nuzul, sababul wurudnya hadis, usul fikihnya harus menguasai. Yang jelas kalau orang itu gak akan ngantuan kalau ngaji, malah gitu ya. Itu syarat-syarat formalitas keilmuan yang harus dimiliki mujtahid. Maka dia sah boleh menjadi mujtahid, melakukan ijtihad. Sama dengan kalau kamu ingin mengendarai sepeda motor, ada syarat formal. Formalnya apa? Punya SIM. SIM ya harus ujian. Itu kan harus ujian persyaratannya. Tapi prakteknya kan banyak yang menguji, nah, gitu ya. Menguji keteguhan imannya yang menguji, sehingga tidak perlu ujian. Akhirnya apa? Punya SIM, secara formal dia layak untuk menyetir sepeda motor di jalan. Kenapa? Punya SIM. Meskipun cara mendapatkan SIM-nya tidak dengan cara yang benar. Nah pertanyaannya sekarang, apakah orang yang sudah, anggaplah dia sudah ikut ujian SIM secara benar, tes betulan, saya tes itu sampai 3 kali, alhamdulillah tidak lulus. Oh iya, tes ke-4 kalinya ya terpaksa saya bayar. Kalau enggak diancam enggak lulus. Tes, karena memang itu sudah sistem mafia gitu ya. Saya baru daftar aja udah ditanya sama petugasnya, Pak, mau jalan tol apa mau jalan biasa? Lebih gitu. Ya itu dia. Andaikan kita betul-betul ujian, betul, ya,
mengikuti ujian, betul praktek, detail belok-belok angka 8 itu. Terus itu sudah saya lakukan, tes tulis, tes praktek, kita jalankan betul, lulus, kita sangat punya kompetensi untuk mendapatkan SIM. Setelah saya dapat SIM, saya punya legalitas untuk menyetir motor. Pertanyaannya, apakah orang yang sudah punya SIM, artinya secara kompetensi dia diakui kompeten, secara legal dia dianggap legal karena memenuhi prosedural, ketika dia nyetir sepeda motor tidak mungkin kecelakaan? Mungkin nggak? Mungkin. Ya, meskipun punya SIM bukan berarti lalu anti selip. Nggak ada hubungannya. SIM sama selip ada hubungannya. Ya. Nah itu seperti itu analoginya. Bagi yang mengakui tafti'ah, meskipun dia mujtahid sudah hafal Quran, tapi bisa jadi salah kan? Oh namanya menungso, bisa salah. Konsekuensi salah ya dia harus nanggung. Konsekuensinya dia kalau kecelakaan dia harus nanggung. Gitu loh. Ya. Tapi bagi yang taswibah, oh enggak. Karena dia sudah memenuhi persyaratan itu, maka kesalahannya itu dianggap sesuatu yang bisa diampuni karena dia sudah memenuhi persyaratan. Untuk memenuhi persyaratan itu kan susah, sudah di atas rata-rata. Sudah bayangkan, imam masjid Mekah, Masjidil Haramain saja itu tidak disebut mujtahid, padahal kamu untuk jadi imam Masjidil Mekah, Madinah dan Haram itu syaratnya ketat sekali. Umur 20 tahun sudah harus doktor, mulai dari ibtidaiyah harus ranking 1 sampai S3 harus cum laude. Hafal Quran umur 10 tahun. Kamu 10 tahun kan juz 32. 20 tahun itu sudah doktor ya. Abdul Rahman Sudes, Al-Hudayfi, Surah, itu orang doktor-doktor muda semua dan pakar semua. Ya, tapi dianggap tidak layak untuk jadi mujtahid. Saking ketatnya mujtahid. Ya, orang alim kayak dia sudah hafid, sudah melontok semuanya, sudah menguasai ulumul Quran, ulumul hadis, usulul fiqh, balaghah, wani, tapi dianggap belum sampai pada makom mujtahid. Makanya tuh kalau dia sudah mujtahid, wah itu memang orang pilihan betul sudah. Orang pilihan betul. Salah-salah itu sudah tidak ada. Kesalahan orang yang sudah sangat ahli. Maka falahu ajrun wahid. Idza khatama al-'abdu al-Qur'ana shalla 'alaihi taqat bihi 60,000 malaikat. Nih, ada enggak? Idza khatama dalam nalikani menghatamkan sapa al-'abdu al-Qur'ana Al-Qur'an, shalla maka mendoakan. Shalla maka akan mendoakan alaihi atas al-'abdu inda khatmihi ketika dia hatam Quran. Sapa 60,000 malaikat, 60.000 malaikat. Kamu dalam sebulan berapa kali hatam? Berapa? Sampai 20 kali. Coba ya. Setiap kamu hatam Quran, 60.000 malaikat akan mengamini doa kita. Padahal Al-Quran itu berapa halamannya jumlahnya? Berapa ya? Halamannya berapa? Hah? 600 berapa? 614. Artinya kalau sehari baca berarti 600 hari. 600 hari berarti 2 tahun. Nggak sampai.
1 tahun 345. Kalau 614 berarti kan hanya 1 tahun berapa bulan gitu ya. Makanya sekarang ada metode Al-Quran baru, menghafal Al-Quran dalam 2 bulan. Wah, menghafal Al-Quran dalam 2 bulan bisa. Kenapa? Sehari setoran 5 halaman. 600 bagi 5 biro. Hah? Berapa? 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. Kalau 5 lembar. Kalau 10 lembar, itu kan 2 bulan. Bisa, tapi ya memang kamu khusus, tak khusus. Artinya ngapal Quran cepat tuh bisa. Ya, cuman yang lainnya memang harus fokus khusus untuk menghafalkan Al-Quran. Tiap hari setoran 5 halaman saja kamu cukup butuh 4 bulan. 5 halaman, 4 bulan atau mungkin, itu nanti sebutnya gimana nyetor juz 30, juz 5 nya hilang, 5 juz hilang. Maka caranya dalam taklim itu renteng itu. Jadi ketika nyetor pertama 5 halaman, hari kedua menjadi berapa? 10 halaman disetornya. Mulai halaman 1 juga tetap. Sampai ketiga, keempat, kelima baru dari halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat gitu ya. Dan banyak bukti ada pesantren itu yang sudah membuktikan itu ya, banyak bisa hafal cepat. Tapi bagaimanapun orang hafal Quran itu tetap orang-orang yang pilihan ya. La yamassu illal mutahharun. Apa itu nih? Kok lari ayatnya? Hah? La yamassu sih yang menjaga Al-Quran. Apa alai? Hah? Hah? Ya. Inna lahu lahafizun. Ya. Ada lagi satunya yang sering diambil dulu. Inna lahu nazzalna dzikra wa inna Allah menjaga Allah dari itu yoga lagi kantor. Idza kharaja ahadukum wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.